Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Pertemuan yang tidak terduga antara aku dan Laila membuatku menjalin kembali tali silaturahmi dengan teman-teman masa sekolah. Bahkan Laila juga mengundangku ke dalam grup alumni. Hal itu membuat ponselku sering berdenting. Aku jarang nimbrung, hanya sesekali saja menjawab pertanyaan jika salah satu dari teman men-tag namaku. Ya, setidaknya obrolan mereka menjadi hiburan tersendiri, apalagi saat mereka beramai-ramai meledek Dodot. Aku, Laila, dan Dodot adalah teman sekelas di SMP Nusa Bangsa. Dulu, melalui Dodot, aku sering menitipkan kue buatanku untuk Mas Abdu. Aku tahu jika mereka teman karib dan aku juga tahu bahwa Mas Abdu jarang jajan. Kami sering bertemu di perpustakaan. Meski beda jenjang sekolah, aku di bangku SMP, sedangkan Mas Abdu di SMA. Tapi sekolah kami berada di satu kawasan yang sama. Semenjak berpisah denganku, penampilan Mas Abdu berbeda drastis. Rambutnya tak lagi klimis, kaosnya kusut, jambang dan kumis menghiasi wajahnya. Ditambah warna kulitnya agak kecoklatan, tubuhnya pun terlihat lebih kurus. Aku bertemu dengannya beberapa hari yang lalu saat dia ingin bertemu taksa. Kuperbolehkan dia datang ke rumah, tapi hanya sebatas ruang tamu saja. Aku tak mau menjadi gunjingan para tetangga, sebab status kami bukanlah pasangan suami istri lagi. Melihat kondisinya seperti itu, sejujurnya aku merasa agak kasihan. Namun berdasarkan hukum alam, menurutku ada sebab, ada akibat. Itulah akibat atas pilihan yang telah Mas Abdu buat. Aku mengembuskan nafas, kembali menatap barisan chat alumni dan membaca pesan yang terakhir. Jadi gimana Gauri? Bisa kan untuk snack nanti kamu yang nyediain, pesan dari Laila. Maaf, aku kurang fokus. Bisa jelasin lagi? Aku malas manjat nih. Ku beri emot monyet sedang menutup wajah. Setelahnya temanku yang lain kompak menyoraki. Malu sekali. Rencananya kita mau ngadain reuni akbar dari angkatan 2004 sampai 2006. Bukan alumni SMP aja, SMA juga. Ini berdasarkan permintaan dari yang lain. Mengenai biaya ini itu kita bisa mengumpulkan dana dari sekarang. Bagaimana? Oh gitu, aku setuju. Mengenai snack, nanti aku kasih harga khusus deh, balasku. Yeay, asik. Kortingannya yang banyak ya Gauri. Wah, senangnya. Gak sabar menunggu hari itu. Banyak lagi balasan dari teman yang lain. Setelah melihat tak ada lagi perbincangan yang serius, aku pamit pada mereka. Hari reuni pun tiba. Selama 2 minggu kami mempersiapkan semuanya bersama. Laila meski punya bayi, dia yang paling bersemangat untuk acara ini. Katanya tidak sabar bernostalgia dan bertemu teman-teman lama. Acara reuni dilaksanakan di gedung sekolah pada pukul 19 malam. Karena diikut sertakan dalam tim panitia, aku harus datang lebih awal. Pukul 17 sore, Ali sudah datang menjemputku. Dia rapi dan wangi sekali. Berdiri tersenyum pada taksa di bawah teras rumah. Setelah semua kue-kue untuk snack tersusun rapi di dalam mobil sport Ali, aku pamit pada taksa. Niko bersedia menjaganya kali ini. Mereka melambai saat mobil yang dikendarai Ali berjalan menjauh membawaku pergi. Ada sorot gurat nakal di mata Niko, apalagi waktu kuceritakan bahwa dulu si Ali pernah naksir aku. Respon Niko berlebihan. Dia bilang, aku masih muda dan harus memulai hidup baru dengan pasangan baru. Entahlah, aku belum terpikir ke arah situ. Ali mengendarai mobil dalam diam, padahal dia orangnya ramai dan berisik seperti Laila. Namun jika bersama aku dia menjadi sosok yang pendiam dan tidak banyak bunyi. Mas Ali, kok nggak bawa pasangan sih? Aku berusaha memecah kesunyian. Buat apa? Ya nggak buat apa-apa. Di acara reuni kita kan boleh bawa pasangan. Kan ada Gauri. Hening. Aku tak tahu mau menjawab apa dan menyesal telah memberikan pertanyaan yang bodoh. Hingga mobil yang Ali kendarai memasuki gerbang sekolah. Kami masih saling membisu. Atmosfernya seketika berubah. Diriku merasa suasana kembali ke zaman sekolah, meski banyak perubahan pada bangunan-bangunannya. Namun, 3 tempat favoritku, lapangan basket, perpustakaan, dan kantin masih sama. Hanya warna cat temboknya saja yang berganti.
Mau disusun sekarang? Ali masih berdiri di sampingku, membawa snack-snack yang sudah terbungkus rapi. Iya, kikuk mendera, berjalan ke arah meja panjang yang sudah didekor dengan perpaduan kain biru dan pink. Setelah pekerjaan selesai, aku mengambil duduk di sudut ruangan sambil menunggu kehadiran teman-teman yang lain. Aku pun tak menyangka Ali menyusul duduk di sebelahku. Duh, kenapa tidak bergabung dengan teman yang lain sih? Padahal aku ingin menonton video di YouTube untuk melihat resep-resep kue terbaru. Masih mending dia banyak omong. Kalau diam seperti ini, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Anakmu cakep, kata Ali tiba-tiba. Mirip mamanya. Makasih mas. Hening lagi. Mas sendiri kenapa belum menemukan calon? Atau jangan-jangan Mas Ali orangnya pemilih nih? Aku nyengir. Enggak juga. Terus suatu hari aku tahu kalau dia naksir temanku. Ali mengendik bahu. Bertahun-tahun aku mencoba mengikhlaskannya. Aku gugup, hanya mendengarkan saja setiap kata-katanya. Bukannya GR, tetapi aku tahu siapa yang Ali maksud. Tapi setelah tahu bahwa dia udah disia-siain, banyak kata andai muncul di benakku. Ali menelan ludah, sorot matanya penuh penyesalan. Andai aku nggak menyerah, andai aku terus berusaha mendapatkan dan merebut hatinya, mungkin dia nggak akan pernah sedih dan sakit hati. Aku menghembuskan nafas, tersenyum tipis, karena Mas Ali selalu memikirkannya. Kali ini Ali yang tersenyum sembari menggaruk hidungnya yang mancung. Lebih beruntung lagi jika dia menerima cintaku. Akan kusirami dia dengan cinta dan perhatian. Dih, gombal, aku tertawa. Ali menggeleng menatapku. Aku serius, Gauri. Pernahkah kamu melihatku berbicara seperti ini? Rasa di sini masih sama. Ali menunjuk dadanya. Meski tahun telah berganti, rasa ini masih ada, hanya untukmu. Oh Tuhan, benarkah ucapannya barusan? Aku menyelami dan mencoba mencari kebohongan di dasar bola matanya. Namun tidak juga kutemukan. Seketika, aku menjadi gugup dan berdebar. Hei, kalian di situ rupanya. Laila muncul di ambang pintu. Mana si baby? Tanyaku. Aku tinggalin di rumah sama bapaknya. Nggak apa-apa kan? Sekali-sekali, Laila nyengir. Oh ya kak, tadi aku lihat sedan Abdu di parkiran. Kakak udah ketemu? Ali menggeleng, kemudian menatapku. Dia sengaja aku undang. Nggak apa-apa kan Gauri? Aku mengangguk. Nggak apa-apa mas, beberapa hari yang lalu kami bertemu. Waktu dia melihat anaknya di rumah. Hening. Laila seperti menyesal sudah menyebut nama Mas Abdu di depanku. Setelahnya dia permisi ingin mengecek persiapan yang lain. Satu persatu teman-temanku mulai berdatangan. Mungkin sebab merasa canggung, Ali berdiri dan bergabung bersama teman-teman seangkatannya. Aku pun bisa bernafas lega. Ruangan menjadi hiruk-pikuk oleh suara-suara kami, sekaligus suara langkah anak-anak yang berlari ke sana kemari. Ya, sebagian dari temanku membawa anaknya, sebab mereka bilang tidak ada yang menjaga bocah kecil mereka di rumah. Pukul 19, acara dimulai. Dodot dan Laila menjadi MC. Ucapan syukur dan terima kasih mereka lantunkan. Mataku tak sengaja menangkap sosok Mas Abdu duduk di pojok paling belakang. Saat Laila tertawa mendengar candaan Dodot di atas panggung, Mas Abdu sudah mencukur kumis dan jenggotnya. Sedikit terlihat lebih rapi ketimbang kemarin. Tatapanku beralih lagi ke panggung, di mana Dodot memimpin doa penutup. Setelah acara bebas, kami menikmati snack sambil karaokean jika ada yang ingin menyumbangkan lagu. Pukul 20.30, setelah pamit pada beberapa teman, aku menuju toilet di dekat musola sekolah, namun belum lagi mencapai tempat tujuan. Aku mendengar dua orang sedang beradu argumen. Jadi, hidup seperti ini yang kamu inginkan, Du? Suara Ali sedikit meninggi. Hidupku bukan urusanmu, Li. Minggir. Aku mau pergi. Jawaban Mas Abdu datar, seperti tanpa ekspresi. Mas Abdu masih diam. Jawab, Du. Minggir, Li. Jawab. Ali memukul hingga Mas Abdu jatuh terduduk. Bukannya marah atau membalas, dia menyeka darah dari sela bibir. Lalu sambil tetap duduk, dia menyandarkan tubuh ke tembok di sisi toilet. Aku gak akan membalas. Kamu udah kuanggap seperti saudara kandungku, Li. Ali berteriak, meninju tembok di atas kepala Mas Abdu. Tampak sekali dia sedang kesal. Aku menjerit tertahan, mendekap mulut dengan kedua tangan. Ali menjatuhkan diri, bersandar di sebelah Mas Abdu. Lama mereka duduk dalam diam. Aku pun sama, tidak mencoba pergi.
Kenapa harus Wulan? Kamu tahu dia itu betina culas berhati iblis. Mas Abdu menggeleng. Aku juga manusia, Li. Aku banyak kekurangan. Dan kamu juga telah merusak rumah tanggamu sendiri, menyakiti Gauri. Hening. Andai saja waktu itu aku nggak menyerahkan Gauri untukmu, mungkin semuanya akan berbeda. Hening. Sekarang kamu bisa memperbaiki diri, Duh. Bangkitlah. Jangan membuat dirimu semakin rusak dan terpuruk. Ali berdiri, tapi mengenai Gauri, aku nggak akan melepaskannya kali ini. Ada penekanan di kalimatnya yang terakhir. Ali berjalan menjauh, namun baru 5 langkahnya berayun. Ucapan Mas Abdu menghentikannya. Maafin aku, Li. Buatlah Gauri bahagia. Ali lama termenung, kemudian melanjutkan langkahnya yang terhenti. Tak lama, Mas Abdu bangkit berdiri dan berjalan menyusul. 10 menit kemudian barulah aku kembali ke ruangan di mana teman-temanku masih ramai berbincang. Acara benar-benar berakhir pukul 23. Ali mengantarkanku hingga ke rumah. Mesin mobilnya sudah dimatikan sejak tadi. Aku menunggunya berbicara, tapi dia masih diam. Makasih ya Mas, aku masuk ya. Tanganku meraih pegangan pintu mobil. Gauri, sebentar. Itu aku dapat tiket bioskop dari rekan bisnis. Aku bingung mau pergi nonton dengan siapa. Terus, jadi kamu mau nggak nonton bersamaku? Alisku bertaut. Ekspresiku barusan membuat Ali menjadi gugup. Dengan cepat tangannya mengibas. Bukan begitu maksudku. Kebetulan filmnya bisa ditonton oleh anak-anak. Maksudku kalau kamu mau, kita bisa nonton bertiga. Baiklah Mas, akan ku kasih kabar. Aku akan nanya ke Taksa dulu. Bergegas, aku turun dari mobil. Ali menyuruhku masuk ke rumah. Dia masih belum pergi sebelum pintu dikunci. Setelahnya barulah aku dengar suara mobilnya menderu. Aku kembali memikirkan ucapan Ali. Sepertinya aku memang harus membuka hati lagi untuk pria lain. Tak ada salahnya aku mencoba menerima seseorang yang tulus mencintaiku. Ditambah cara Ali memperlakukan Taksa juga berbeda. Taksa pun tak seperti biasanya, mudah akrab dengan pria lain selain papa dan omnya. Dengan kemantapan hati, ku ketik pesan untuk Ali. Baiklah Mas, ayo kita nonton bertiga hari Minggu besok. Tak lama pesan yang kukirim centang biru, tanpa Ali sedang mengetik balasan. Oke Gauri, thanks ya. Jangan senang dulu, putraku jajannya banyak loh Mas. Kusertai emot nyengir. Oh ya, tenang aja, kalau nanti duitku habis, aku masih punya 2 ginjal yang bisa dititip di Pegadaian. Aku tertawa lepas, membaca pesannya barusan. Kapannya terakhir kali aku tertawa seperti ini? Setelah melewati beragam cobaan, kupikir saatnya aku mengikhlaskan penderitaan masa lalu. Kupikir aku juga berhak bahagia, layaknya orang lain. Ali kembali datang ke hidupku, membawa warna yang berbeda. Pepatah lama mengatakan, jalinlah hubungan dengan seseorang yang mencintaimu. Ya, aku akan mencoba membuka hati untuk Ali, sebab aku telah menemukan ketulusan pada dirinya. Hari ini tanggal merah, dapur jualanku seperti biasa tidak menerima pesanan. Selain untukku beristirahat, aku juga beri libur kepada 2 orang karyawanku. Sama seperti aku, mereka butuh berkumpul bersama anak-anak mereka. Pukul 2 siang, aku berleha-leha di depan televisi, sembari menemani Taksa menggambar di atas kertas putih menggunakan krayon. Ponselku berdenting, ada pesan masuk dari Freya. Ya, hubunganku dengannya semakin membaik. Jika sedang jenuh kami saling mengirimkan pesan. Taksa lagi apa ya? Main dong ke rumah Bunda Fre. Bunda Fre lagi sendirian, gak ada teman. Pesannya disertai emot wajah sedih. Ya Bunda Fre, Taksa menyapanya dengan sebutan begitu. Awalnya aku mengajarkan putraku memanggil Freya dengan sapaan tante. Namun Taksa menolak dan ingin menyapa Freya dengan sebutan Bunda. Sebab Freya tidak keberatan, jadilah panggilan itu melekat hingga sekarang. Sebelum membalas, aku mengambil foto Taksa, lalu kukirimkan pada Freya disertai pesan. Taksa lagi fokus menggambar Bun. Nenek, kemana emangnya? Taksa juga memanggil ibunya Freya dengan panggilan nenek. Nenek pergi ngaji. Taksa sini dong, temenin Bunda. Sebelum membalas lagi, kuperlihatkan pesan itu pada Taksa. Taksa membacanya dengan mata berbinar. Mau mah? Ayo mah, main ke rumah Bunda Fre. Tak hanya berteriak, dia bangkit berdiri sambil melompat-lompat, girang sekali. Ya udah, coba Taksa kirim voice note.
Bilang ke Bunda Fre, Taksa bersiap mau ke sana. Ponsel di tanganku langsung direbut bocah yang sekarang menginjak kelas 2 SD itu. Iya Bunda, Taksa mau ke sana sekarang. Bunda siapin es krim ya, katanya. Hei Taksa, aku tertawa sambil menggeleng. Ponselku berdenting lagi, pertanda ada pesan balasan dari Freya. Baiklah sayangku, es krim menantimu. Suara Freya terdengar berasal dari aplikasi WhatsApp. Ayo mah, pergi sekarang mah. Jangan berantakan nak, ujarku ke Taksa sambil menyerahkan sehelai tisu. Taksa baru saja meneteskan es krim di baju kaosnya. Nggak apa-apa, nanti dibersihkan. Ayo, habiskan es krimnya. Kalau masih kurang, Bunda masih punya stok di freezer. Pria tersenyum membelai kepala Taksa yang duduk di sebelahnya. Pantas saja anakku itu cepat akrab dan menyukainya. Pantas saja anakku itu cepat akrab dan menyukainya. Freya sangat memanjakan Taksa, jadi kami datang berkunjung. Kemarin aku datang ke acara reuni akbar di sekolah. Aku membuka percakapan. Oh ya, asik dong. Di sana aku ketemu Laila, Ali, Dodot, dan Mas Abdu. Freya tak menyahut. Dia fokus memperhatikan Taksa yang sedang menjilati lelehan es krim di jemarinya. Sikap Freya berubah saat aku menyebut nama Mas Abdu. Oh, Freya melirik sedikit. Pasti seru ya. Gimana kabar Laila, Ali, dan juga Dodot? Tebakanku benar. Freya sama sekali tidak menyebutkan nama papanya Taksa itu. Mereka baik. Laila lagi menikmati. Punya bayi yang lucu. Ali, dia bekerja di perusahaan ayahnya. Sedangkan Dodot jadi petani sukses. Dia punya perkebunan tebu, peternakan lele, dan juga ayam potong. Alhamdulillah, aku senang mendengar mereka jadi orang-orang sukses. Dodot juga bilang Mas Abdu beli sebidang tanah di sebelah perkebunan Dodot. Dia membangun rumah dan menyendiri di sana. Oh gitu ya, tak ada sahutan lain dari Freya. Hanya itu. Mas Abdu butuh kamu, Fre. Ucapku yang belak-belakan membuat tatapan Freya beralih. Dia menggeleng. Jangan bahas hal ini lagi di depan Taksa, Gauri. Kenapa? Dewasa nanti kelak dia akan mengerti. Kulirik Taksa yang sedang fokus bermain game di ponselku. Aku udah mendengar kisah kalian di zaman sekolah. Tangan Freya mengibas. Please, bahas yang lain aja. Lagian, kejadian itu sudah berlalu lama sekali. Kita harus menjalani hidup yang sekarang dan ke depan. Jika terlalu larut di masa lalu, hal itu nggak bakal merubah keadaan. Aku diam. Oh ya, aku punya beberapa skincare dan make up hadiah dari kantor. Kamu mau nggak? Freya mengalihkan perbincangan kami. Gratis? Mau dong. Siapa sih yang bisa nolak? Freya tertawa. Ayo ikut aku ke kamar, kamu bisa pilih sendiri. Aku mengikuti Freya ke kamar. Sebelum pergi aku berpesan pada Taksa agar duduk yang manis. Jangan kemana-mana, apalagi bermain keluar rumah. Ini ambil aja kalau kamu mau. Tiap bulan aku dapat pembagian plus hadiah dari kantor. Nggak bakalan habis meski aku pakai tiap hari, ujarnya sambil membuka kotak itu. Memang banyak sekali beberapa lipstick, eyeshadow, blush on, dan perlengkapan make up yang lain. Sebab bingung kusuruh saja dia memilihkan untukku sesuai dengan warna kulitku. Setelah setengah jam berkutat dengan wajahku, Freya memerintah agar aku bercermin. Wow, hasil tangan Freya, bagus sekali. Gimana? Keren Fre, riasanmu udah kayak MUA terkenal. Aku lihat di YouTube-nya Tasya Farasya. Dia pernah dandan kayak gini. Aku memuji tulus. Aku masih di tahap belajar, Gauri. Doain aja, rezekiku banyak. Aku pengen buka sanggar rias sendiri. Amin, pasti aku doain. By the way, udah kelar kan? Aku minta tisu basah dong. Malu pulang dengan make up lengkap begini. Ngeri kalau sampai ketemu tukang gibah di kampung ini. Freya tertawa. Siapa? Bu RT. Siapa lagi kalau bukan dia? Aku pun ikut tertawa lepas. Ambil aja di laci kanan di depanmu itu. Tisunya di situ. Sahut Freya tak menoleh. Dia asik sibuk membereskan peralatan make upnya. Aku segera menarik laci sesuai petunjuk Freya. Meraih tisu basah. Membersihkan seluruh wajahku memakai tisu itu. Setelah selesai aku kembalikan lagi ke dalam laci. Namun ada benda menarik perhatianku. Sebuah kalung perak berinisial A terbungkus rapi dalam plastik bening. Tanpa sepengetahuan Freya, aku mengambil plastik itu. Kamu berbohong, Fre. Bahkan setelah sekian tahun, kamu masih menyimpan kalung pemberian Mas Abdu.
Setelah memastikan bahwa ciri kalung itu sesuai dengan kalung yang pernah diceritakan Mas Abdu, buru-buru ku kembalikan lagi ke tempat semula. Hatiku kian mantap, ingin menyatukan Freya dan Mas Abdu. Mereka masih sama-sama saling mencintai, hanya saja tanpa ku ketahui alasannya. Freya dan Mas Abdu bertahan dengan ego mereka. Padahal hal itu hanya membuang waktu dan menyakiti perasaan masing-masing. Kalian berdua benar-benar bodoh. Pof, Abdu, kuraba bekas pukulan Ali tadi malam. Meski perih terasa, namun tak ada rasa amarah sedikit pun atas perlakuannya padaku. Semua ucapannya benar. Bahkan, aku patut menerima itu, mengingat semua yang terjadi karena kebodohanku. Dengan malas-malasan aku bangkit dari rebah, terseret langkahku menuju kamar mandi. Lama ku pandangi wajah di cermin bundar besar yang menempel di atas wastafel. Aku meraih krim untuk bercukur, kusemprotkan ke seluruh dagu, meratakannya lalu kucukur hingga tak menyisakan jambang dan kumis sehelai pun. Selesai mencuci dan menyeka wajah dengan handuk yang tersampir, ponselku berdering. Lagi-lagi dia menghubungi, terlihat panggilan dari Pak Wirawan. Ya, Pak Wirawan, gimana Pak Abdu? Apa sudah Bapak pikirkan lagi tawaran dari saya? Saya masih ingin seperti ini, Pak. Aku melangkah perlahan, duduk di tepian tempat tidur. Saya belum ada kepikiran untuk kembali ke perusahaan. Posisi kursi Pak Abdu sebelumnya masih kosong. Sudah beberapa orang yang menggantikannya, tapi mereka hanya sebentar mengundurkan diri dan menyerah, ungkap Pak Wirawan jujur. Tentu saja menjadi kepala teknisi di perusahaan listrik terbesar tidaklah mudah. Ada beberapa kantor cabang yang mesti dihandle, belum lagi harus siap dihubungi dan turun tangan jika ada pemadaman lampu. Tak peduli itu subuh atau tengah malam, saat diri masih asik terlelap. Beri saya waktu lagi, Pak, untuk memikirkannya. Terdengar tarikan nafas dalam dari seberang sana. Apa Bapak tersinggung atas tindakan saya yang sudah memecat Pak Abdu tempo hari? Itu saya lakukan demi prosedur dan nama baik perusahaan. Tapi setelah mendengar penuturan lengkap dari Pak Abdu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan ingin memperbaiki keadaan. Masalah itu nggak pernah saya permasalahkan, Pak. Memang saat ini saya ingin istirahat dan menenangkan diri saja. Jika nanti saya berubah pikiran, saya pasti segera menghubungi Bapak. Baiklah, saya menghormati keputusan Pak Abdu. Namun Bapak harus ingat, perusahaan siap menerima kapanpun jika Pak Abdu ingin kembali bekerja. Kuletakkan kembali ponsel ke atas nakas setelah selesai berbicara dengan bos besar itu. Saat itu aku menemui Wulan untuk terakhir kali dan ingin memutuskan hubungan, namun aku sama sekali tak menduga Gauri mengikuti dari belakang. Sudahlah, memang ini adalah takdirku. Aku berhak menerima hukuman ini. Bangkit berdiri, aku melangkah ke jendela kamar, memandangi hamparan tanaman hasil karya tanganku. Ada sedikit ketenangan batin saat memandangi tumbuhan hijau-hijau itu. Rasanya seperti waktu aku masih muda dulu. Saat itu aku melarikan diri ke kebun sehabis Wulan memberiku fakta bahwa Freya sudah memiliki kekasih. Untuk menghilangkan kekesalan, kucabuti ilalang liar, kutebasi semak belukar. Tak lagi kuhiraukan tanganku yang tertusuk duri dan berdarah-darah. Alasan itu pula yang membuatku mendekati Wulan lagi, dengan niat untuk membalaskan dendam dan menghancurkan rumah tangganya. Tapi malah aku yang terjerat serta hancur sendiri. Lagi-lagi aku terkena jebakannya. Andai aku seperti Freya, bisa melupakan dan mengikhlaskan perbuatan jahat orang lain. Ucapan Gauri semalam masih terngiang di telingaku. Tapi, apa aku masih pantas untuk Freya? Maukah dia menerima diri ini yang sudah dicap sebagai pengkhianat oleh orang banyak? Aku menggeleng dan menyandarkan pikiran itu. Tidak mungkin, Freya terlalu baik untuk orang brengsek seperti Abdu. Mengenai Ali, sungguh dari hatiku yang terdalam, aku mengikhlaskan dirinya mendekati Gauri. Dari segi manapun dia lebih baik dari aku. Aku akan bahagia jika mereka berdua juga bahagia.